Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, 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 jeder. Sama-sama kita ketahuin bahwasannya tanggal 28 tanggal 28 bulan Juni ini adalah hari P-Day ya. Jadi tepatnya 28 Juni adalah hari P-Day, sehingga pada saat tanggal 26 banyak teman-teman kita di berbagai negara termasuk Indonesia, khusus Sumatera Utara, akan mengadakan pertemuan untuk sahabat-sahabat P Network yang tergabung di dalam P Network Sumatera Utara. Adapun titik kumpul nantinya di Pekan Raya Sumatera Utara itu lebih kurang sekitar jam-jam 2 ya, jam 2 kita sudah bisa kumpul lah kita ya. Jam-jam 16 nanti itu sudah mulai kegiatan itu. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang tergabung dalam komunitas Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya, jika ingin mau bergabung, dapat bergabung secara langsung di Pekan Raya Sumatera Utara. Kita bisa saling silaturahmi. Hal ini ingin kita sampaikan adalah informasi ya. Pada tanggal 28 Juni nanti kita akan melakukan yang pertama sekali, mainnet yang pertama ya. Terjadi migrasi ya. Mungkin koin kita akan masuk ke dompet wallet. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam migrasi ke mainnet satu. Yang pertama, tidak boleh tidak berarti, maaf ya. Yang pertama, tidak berarti Pi akan memiliki nilai ya. Jadi pada saat nanti migrasi ke mainnet yang pertama, bukan berarti Pi langsung memiliki sebuah harga. Ya, masih ada aturan mainnya lagi. Kemudian yang kedua, tidak berarti juga Anda dapat mulai menggunakan Pi dalam membeli produk atau menukarkan barter dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh menukarkan barang barter karena Pi kita belum memiliki harga. Yang ketiga, itu tidak berarti Pi akan didaftarkan untuk diperdagangkan di bursa. Masih belum ya, perlu adanya kerja sama lagi ya. Dengan pemerintah perlu adanya pengakuan lagi. Yang keempat ya, ini tidak berarti pool likuiditas Pi akan diluncurkan untuk pasangan perdagangan ya. Jadi belum lagi, bersabar dulu karena masih mainnet pertama. Banyak hal-hal nanti yang akan terjadi, banyak aturan-aturan main ya. Migrasi adalah tentang memindahkan Pi dari aplikasi penambangan seluler ke Pi wallet. Jadi kita bahagia. Bahagianya apa? Sudah mulai ada titik tanda-tanda kecerahan. Selama periode ini jangan menyalahgunakan hak yang diberikan kepada Anda untuk mentransfer Pi ya, karena belum diperbolehkan. Jangan memanfaatkan kelayakan ini untuk menjual Pi. Nanti ada orang yang nggak sabar ya. Nggak sabar dalam arti kata karena sudah mainnet terbuka, kemudian terjadi transaksi pindahnya ke Pi wallet, berarti sudah bisa digunakan, sudah bisa dijual secara keseluruhan, besar-besaran atau sebagian belum ya. Tidak diperbolehkan. Jika tertangkap, dan dilaporkan, Anda akan menghadapi secara baik diblokir sementara atau diblokir permanen dari ekosistem jaringan Pi. Jadi teman-teman sahabat P Network dimanapun berada yang melihat video ini perlu diingatkan, tidak dibenarkan diperdagangkan, tidak dibenarkan ditukarkan dengan dibarter ya dengan alat-alat, barang dan lain sebagainya. Jadi hanya untuk pemberitahuan aja bahwasanya terjadi migrasi dari penambangan dia masuk ke dompet wallet ya. Nanti akan disimpan, dikunci, nanti akan diumumkan kapan nanti boleh barter, boleh dijual dan lain sebagainya. Kemudian beberapa minggu mendatang ya, setelah tanggal 28 nanti, Anda hanya dapat menjual atau membeli Pi selama mainnet terbuka. Jadi kalau sudah ditransfer ke dompet, masih ada lagi perintahnya aba-aba. Kapan ditiup semprit, kapan pemberitahuan diumumkan, sudah boleh diperdagangkan. Sudah boleh dibarter atau ditukar dengan barang-barang ya.
ada tanggal aturan mainnya. Jika kita melanggar aturan main ini, maka kita bisa ya disemprit ya, oleh core team ya. Anda di stop, kemudian diblokir untuk tindakan pertama sementara waktu. Namun jika masih bandel dan melanggar ketentuan berikutnya, kemudian besar kemungkinan blokir permanen. Sehingga kita tidak dapat lagi menggunakan aplikasi P-Network karena sudah terblokir permanen. Bayangin yang kita tunggu-tunggu sekian lama, sekian tahun, mungkin kita punya koin sudah ribuan ya ataupun ratusan, yang sudah sebentar lagi finish memiliki harga, karena tidak sabar, karena emosional, akhirnya kita dapat teguran. Blokir sementara atau blokir permanen. Jangan sampai terjadi nauzubillah min zalik ya. Kita sudah diingatkan. Tanggal peluncuran untuk buka mainnet belum diumumkan. Jadi harap fokus dengan KYC dan mainnet terlampir. Ya kita santai aja lihat perkembangan, baca-baca pengumuman, kumpul-kumpul sama teman komunitas, apa langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan. Tujuannya satu, agar kita tidak terjebak dengan emosional, agar kita tidak terjebak dengan bujuk rayu orang-orang yang coba ingin membarter koin kita atau membeli koin kita. Sabar dulu, waktunya tidak lama lagi. Selama jangka waktu ini, harap berhati-hati dengan akun Pi, dompet Pi Anda. Ya, banyak aktor peretas jahat berada di pojok akun kita, yang kapan saja mereka bisa mengambil, mereka bisa merampas isi dompet wallet kita tanpa kita ketahui. Jadi tidak usah pamer-pamer. Wah, koin saya sudah sekian, koin saya sudah sekian. Saya macam-macam lah, hati-hati ya. Rahasiakan ya data-data kita, rahasiakan akun kita, rahasiakan nomor PIN kita, kode perasa kita, dan lain sebagainya. Hati-hati. Harap pastikan kata sandi masuk dan perasa sandi dompet tersimpan dengan baik dan aman. Nah, berarti nggak usah diceritakan, termasuk sama kawan dekat sekalipun. Jika Anda menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar Pi Anda, di teman-teman komunitas dan lain sebagainya, kita curiga di sekitarnya, mohon periksa portal dukungan untuk bantuan atau pelacakan ke tim inti melalui halaman profil kita sendiri. Jadi banyak aturan main, kita bersabar lagi ya, insya Allah apa yang kita pikirkan, kita berharap ya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu mahal. Wajar-wajar saja. Kalau terlalu tinggi nanti banyak yang orang tidak percaya, tidak yakin. Terlalu rendah pun tak mungkin. Jadi kita berharap nilai wajar Pi akan segera diumumkan. Kemudian di mana perintis, pedagang dan vendor dapat mulai mendaftarkan produk dan layanan mereka yang tersedia sebagai pengganti. Jadi Core Team sudah mengumumkan bagi orang-orang yang ingin ya memanfaatkan bursa pasar dari P-Network sudah bisa mendaftarkan diri, dan mereka juga bisa menjelaskan produk-produk apa yang akan mereka jual, berapa harga yang mereka inginkan, bagaimana cara transfer dan lain sebagainya. Alhamdulillah, tanda-tanda titik-titik kejelasan P-Network sudah mulai terlihat. Setelah utilitas diluncurkan, perintis dapat mulai menggunakan Pi mereka untuk membeli produk perdagangan tersebut, ya bisa barter, bisa menjual koin dan lain sebagainya. Tapi tetap ada aturan main, tidak terburu-buru. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman P-Network di mana saja berada. Pada saat diluncurkan mainnet terbuka, koin Pi kita sudah mulai berharga, ya. Ini lambat laun seiring dengan perjalanan koin Pi itu akan merangkak naik harganya, akan melambung tinggi harganya. Apabila pada saat peluncuran koin Pi kita belanjakan semua, koin Pi kita akan kita tukarkan dengan barang-barang semua, tidak tertutup kemungkinan nilai koin Pi akan jatuh sampai ke tingkat dasar. Jadi bersabar aja, bolehlah kita dagangkan, bolehlah kita tukar barang dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu kita habiskan. Karena semakin banyak orang yang melakukan penjualan, ya harga koin Pi akan semakin jatuh. Tetapi apabila teman-teman hanya mengeluarkan sebagian saja,
5%, 10%, atau 25%, itu masih wajar-wajar saja. Nilai koin Pi mungkin akan bisa bertahan dan bahkan bisa menaik cukup tinggi. Tetapi apabila kita menjual secara besar-besaran, maka akan banyak terjadi keluarnya koin Pi dari dompet kita di pasaran, mengakibatkan nilai koin akan jatuh. Tapi saya yakin dengan teman-teman adalah orang yang cerdas, teman-teman adalah orang yang tidak emosional, berarti masih bisa mengendalikan sumber keuangannya atau koin Pi-nya. Ya. Ini masih tidak berarti ya Anda dapat menjual fee secara tunai, masih dapat barter-barter saja ya. Mohon tunggu sampai jaringan terbuka penuh yang dinyatakan oleh Cortem, maka koin Pi kita sudah bebas kita gunakan seutuhnya. Ya, dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tetap sehat ya. Tetap tidak emosional dalam penggunaan koin Pi. Ya, sahabat Pi dimanapun berada, semoga kita sehat-sehat selalu. Semoga hari-hari yang kita tunggu untuk tingkat keberhasilan kita, yang selama ini kita sudah bersusah payah melakukan penambangan, kita sudah dengan sabar menunggu keberhasilan ini. Dalam waktu dekat, koin Pi kita akan berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.